Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah bagi kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Demikian kami merasakan kebesaran kasih-Mu bagi kami Tuhan, di setiap langkah hidup kami. Ajar kami mensyukuri segala karya-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, keperkasaan-Mu, melalui kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang, pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan kurban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan kurban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang ke-7, engkau harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau memulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya pondok daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala upahmu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun tiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Jangan ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari bicara tentang hari raya orang Israel, yaitu ada 3 hari raya utama
yang menjadi kewajiban untuk diperingati bagi setiap orang Israel. Dan khususnya bagi laki-laki, mereka harus ziarah ke Yerusalem, yaitu tempat yang telah ditunjuk oleh Tuhan kepada mereka untuk mereka menghadap di hadirat Tuhan. Nah, adapun tujuan dari perayaan-perayaan daripada hari raya ini, yaitu untuk mengingat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan umat Israel pada masa lalu. Hari raya roti tidak beragi mengingat mereka akan penderitaan yang mereka alami di tanah Mesir sebagai budak, yang kemudian oleh karya Tuhan mereka dibebaskan. Saat mereka dibebaskan keluar dari tanah Mesir, mereka harus keluar dengan terburu-buru. Kisahnya karena keluar terburu-buru itu, maka ketika ibu-ibu Israel membuat roti itu belum sempat diragi. Tepung dalam keadaan sedang diadon tapi belum diragi. Tetapi mereka harus bawa untuk bekal di perjalanan. Di perjalanan itulah mereka membakar roti itu dan makan tepung yang diadon tapi tidak beragi menjadi roti yang keras karena adonannya bantat. Gambaran hidup yang keras saat mereka ada dalam perbudakan Mesir. Yang kedua, hari raya 7 minggu. 1 minggu 7 hari kali 7 minggu berarti 49 hari. 49 hari mereka mengingat bahwa mereka dahulu adalah budak di tanah Mesir, bekerja sebagai budak tanpa upah. Hari ke-50-nya adalah hari pembebasan. Kita kenal dengan hari Pentakosta. Dalam perjanjian baru kemudian diberi arti yang baru, hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya Pentakosta sebelumnya dimaknai hari kebebasan panen raya. Karena setelah di tanah perjanjian, mereka menanam di ladangnya sendiri 49 hari. Dari gandum mulai berbulir, hari ke-50 itu panen. Panen raya itu mereka syukuri luar biasa. Yang kemudian di perjanjian baru kita peringati sebagai hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, hari panen raya jiwa-jiwa yang bertobat. Yang dalam minggu ini kita juga akan peringati dengan diawali hari kenaikan Tuhan dan kemudian dilanjutkan 10 hari pencurahan Roh Kudus dan diakhiri tanggal 28 nanti hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Mari jemaat semua merindukan hari ini, ambil bagian, terlibat di dalamnya. Kita rindukan setiap jemaat diurapi oleh Roh Kudus, terjadi pertobatan-pertobatan, jiwa-jiwa baru yang diubah kehidupannya oleh Roh Kudus dan berbuah lebat dengan karunia-karunia yang nyata nampak dalam pelayanan gereja kita. Yang ketiga, hari raya Pondok Daun yang diperingati untuk mengingatkan umat Israel pada cara Allah memberkati mereka dalam kelimpahan. Mereka merayakannya dengan tinggal di pondok-pondok, mengingatkan bagaimana mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tinggal di pondok-pondok, tetapi tangan Tuhan memelihara. Oleh sebab itu mereka mensyukuri karya ini dengan sukacita. Nah, dalam perayaan-perayaan ini mereka tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Mereka harus datang dengan persembahan secara sukarela sesuai dengan berkat yang telah Allah limpahkan kepada masing-masing umat, ya. Ayat 17 menjelaskan itu. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita juga merayakan beberapa hari raya menurut kalender gerejawi. Perayaan dapat menjadi momen bagi kita untuk mengenang tindakan yang telah Allah perbuat bagi hidup kita, mengingat kasih dan karyanya.
Bagaimana kita yang tidak layak dan berdosa telah diperdamaikan dengan Allah dalam relasi yang harmonis. Bagaimana Ia telah berjanji untuk membawa kita kepada kekekalan bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana oleh penebusan Kristus dan kemenangannya atas kayu salib, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, meneguhkan kita hidup dalam iman berpengharapan dalam Kristus. Mari setiap perayaan yang ada, khususnya dalam minggu-minggu ini kita akan masuk perayaan kenaikan Tuhan dan juga 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kita mengambil bagian dalam doa bersama, bersekutu, supaya makin menghayati karya Tuhan dan Tuhan makin berkarya lagi dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan berkat-Nya bagi kita. Jangan sampai kesibukan menjadi penghalang bagi kita untuk mengingat kembali kasih Tuhan dan menikmati sukacita, kasih, dan anugerah-Nya dalam hadirat-Nya. Mari kita song-song perayaan kenaikan Tuhan dan juga doa 10 hari pencurahan Roh Kudus yang akan diakhiri dengan KKR Pentakosta dalam pesta rohani. Ambil bagian, jemaat Tuhan semuanya, jangan absen ya, tapi ambil bagian baik melayani dan juga hadir dalam acara ini. Rindukan dan rasakan lawatan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu, sekali lagi kami syukuri. Dan Engkau mengingatkan kepada kami untuk memelihara hari-hari perayaan. Sebagaimana umat Israel di Perjanjian Lama diingatkan dan diwajibkan untuk merayakan 3 hari raya besar. Bagi kami umat perjanjian dalam Kristus juga diingatkan untuk merayakan hari raya gerejawi. Baik itu Natal, Paskah, dan yang sebentar kami akan rayakan hari kenaikan Tuhan yang dilanjutkan 10 hari doa pencurahan Roh Kudus dan hari Pentakosta. Kami mau ambil bagian setiap hari raya ini. Karena setiap hari raya adalah hari istimewa di hadirat Tuhan. Engkau pasti menyediakan berkat khusus atas umat-Mu. Yang hari ini kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu merayakan hari raya, berarti kami mengingat kasih daripada Tuhan. Mengingat karya daripada Tuhan. Dan itu semua meneguhkan iman kami. Tidak hanya itu, hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus juga adalah hari raya pengurapan Tuhan bagi setiap umat-Mu untuk kami limpah dalam karunia-karunia roh yang akan memperlengkapi kami umat-Mu untuk kesatuan tubuh Kristus, untuk kemajuan daripada gereja-Mu Tuhan. Biar kami ambil bagian di dalamnya. Urapi, berkati semua panitia yang terlibat, pembicara-pembicara, worship leader, tim musik dalam pengurapan Tuhan. Dan kami akan berpesta rohani dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.